Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Bukian mengatakan sebuah guild level 4 selama musim ujian benar-benar kehilangan semua kekuatan tempur utama mereka. Hal aneh seperti itu hanya bisa terjadi di guild Everlasting Peak mereka. Bukian pun meminta semua orang di kota untuk menghentikan kegiatan mereka dan segera kembali ke pos pertahanan mereka. Everlasting Peak akan memasuki status pertempuran. Kemudian kembali ke kompetisi. Orang-orang pun menyebut bahwa Universitas Oracle sebenarnya peringkat 1. Dengan ini, pembukaan acara hari ini cukup menarik. Salah seorang dari penonton pun penasaran apakah aliansi 3 universitas berencana mendominasi putaran pertama untuk memperluas pengaruh mereka. Atau apakah universitas lain sedang menahan diri? Menurut mereka, Yeserama sangat besar. Universitas Oracle hanya sedang memimpin setelah bos pertama, itu tidak berarti apa-apa. Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa baru saja setelah bos pertama terbunuh, sepertiga wilayah rahasia kini telah dibersihkan. Sekarang mereka akan mengundang kepala sekolah Universitas Cloud Hagemon, yaitu Wu Suiking, untuk memberitahu mereka tentang bos kedua. Wu Suiking yang sudah berada di depan semua orang pun menyapa mereka semua dan memperkenalkan dirinya sekali lagi. Wu Suiking menyebut bahwa Yeserama adalah alam rahasia tingkat epik dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Bos pertama Nornwick adalah yang termudah. Toleransi terhadap kesalahan cukup tinggi. Beberapa tim akan dapat menyelesaikannya dengan sedikit keberuntungan. Dan untuk bos berikutnya adalah Villetaker. Bos itu tidak akan begitu mudah. Persiapan sumber daya yang cukup diperlukan. Mereka tidak dapat menyelesaikannya hanya dengan keberuntungan atau trik kecil. Fei Yingguan yang melihat Wu Suiking berbicara menyebut bahwa dia jelas menyiratkan bahwa mereka mengalahkan bos pertama berdasarkan keberuntungan. Li Xiao pun mengatakan semakin esentrik dia, itu hanya berarti dia kurang percaya diri. Ling Xiao pun mengajak mereka untuk menunggu dan melihat hasil akhirnya. Lalu saat ini di alam rahasia Yeserama, Qianmo menjelaskan bahwa bos kedua memiliki 3 total jenis gerombolan kecil. Gerombolan pertama adalah Shadowfin. Mereka adalah monster yang suka bersembunyi di kegelapan dan menyergap orang. Selama mereka mempertahankan tingkat kecerahan tertentu, mereka dapat membunuh Shadowfin itu dengan cepat. Monster kedua adalah Templar. Monster ini memiliki build yang lambat dan berat. Mereka cukup menyeret Templar dengan serangan jarak jauh dan membunuh mereka. Dan monster ketiga adalah Rotten Flaming Ghost. Monster ini memiliki kemampuan membelah yang sama dengan bos pertama. Jadi mereka perlu mengendalikan skala serangan. Qianmo meminta mereka yang bertanggung jawab terutama untuk pertahanan dan penyembuhan. Dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang gerombolan, dan mereka menjaga formasi. Dan tak berselang lama tiba-tiba Su Hanhai terkena serangan dari Rotten Flaming Ghost. Qianmo yang melihat ini seketika mengcover Su Hanhai dan bertanya apakah Su Hanhai baik-baik saja. Su Hanhai pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Su Hanhai pun seketika meminta maaf. Dirinya membuat kesalahan dan menunda kemajuan ujian mereka.
Qianmo meminta Su Hanhai untuk tidak khawatir. Mereka adalah tim dan cukup lakukan yang terbaik saja. Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa bos kedua memang jauh lebih sulit. Meskipun Universitas Oracle berhasil, namun karena kelemahan alokasi rekan satu tim mereka, peringkat mereka turun dari tempat pertama ke tempat ketiga. Juara sebelumnya tim Liang Xiaoyun dari Universitas Cloud Hagemon saat ini memimpin di tempat pertama dengan sedikit keuntungan. Dan keberhasilan ini diikuti oleh Universitas Cloud Forest di posisi kedua. Pemimpin tim mereka adalah seorang tank yaitu Qiuling yang pernah menyebabkan perdebatan sengit tahun ini. Tepat di belakang Universitas Oracle ada tim Universitas Blue Sky yang dipimpin oleh Huang Tian dan Universitas Magic Spirit yang dipimpin oleh Zhou Siwei. Dan mereka berdua tampil luar biasa. Lalu orang-orang pun mengatakan kepada orang-orang yang mendukung Universitas Oracle apakah mereka melihatnya. Universitas Cloud Hagemon dan Cloud Forest telah kembali ke posisi pertama dan kedua. Mereka selalu berada di puncak peringkat setiap tahun. Di babak ini, selain bertarung, waktu suplemen ramuan juga penting. Sedangkan Universitas Oracle adalah sekolah kecil. Lagi pula, sumber daya yang dialokasikan tidak cukup. Apa gunanya hanya memiliki skill saja? Di samping itu dalam pikiran Wushueking, ini baru awal kehancuran Qianmo. Level monster akan meningkat nanti. Bahkan jika kontrol Qianmo bagus, itu tidak berguna tanpa uang yang cukup. Lalu pembawa acara pun mengatakan meskipun ada beberapa perbedaan dalam waktu mereka, semua tim sekarang menghadapi bos kedua Villetaker. Dengan ini, semua orang menantikan penampilan semua tim yang mengesankan. Lalu saat ini tim Qianmo sudah berada di depan bos kedua. Notifikasi menyebut bahwa ini adalah Villetaker, level 47 dengan 180.000 health point. Menurut Qianmo, Villetaker adalah kepala suku Sakro. Dia tidak hanya ahli dalam gerakan seorang assassin, dia juga memiliki serangan jarak jauh seorang hunter. Villetaker memiliki 3 skill. Skill pertama adalah multi-shoot. Skill ini memungkinkan Villetaker untuk menembakkan 5 anak panah di depannya dengan jangkauan 30 meter. Dan damage-nya cukup tinggi. Jika mereka berpikir bahwa mereka bisa membiarkan seorang tank menarik aggro Villetaker dengan semua orang berdiri di belakangnya, maka hanya tank yang akan menerima multi-shoot. Maka itu salah besar. Karena skill kedua Villetaker bisa digunakan dengan koordinasi dengan skill pertama. Skill kedua bernama Shadow Strike, memungkinkan Villetaker untuk langsung berpindah ke target dan melakukan serangan mematikan. Dan untuk skill terakhirnya, Villetaker akan meningkatkan tingkat menghindarnya sebesar 50% selama 5 detik, yang berarti mereka tidak akan bisa menghindar atau menyerangnya. Mendengar semua penjelasan ini, Liu Xiaoyu pun bertanya harus bagaimana mereka menghadapinya. Qianmo menyebut bahwa mereka tidak akan bisa bertahan sepenuhnya terhadap serangan Villetaker. Itulah mengapa menerima atau menghindari serangannya tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, Villetaker tidak dapat membunuh mereka secara instan. Satu-satunya cara adalah terus bertarung sambil menggunakan ramuan mereka dan perlahan mengurangi health point-nya. Su Hanhai pun mengatakan bahwa artinya untuk menghadapi bos ini, selain kontrol, mereka membutuhkan sejumlah besar ramuan tingkat tinggi untuk melengkapi diri mereka. Liu Xiaoyu menyebut bahwa ramuan tingkat tinggi dalam jumlah besar, dirinya hanya punya 3 botol, dan itu diberikan oleh Ling Xiao sebelum mereka datang. Dirinya tidak menyangka akan perlu mengeluarkan uang saat ujian. Ini perebutan sumber daya. Ini terlalu tidak adil bagi mereka. Su Hanhai pun menyebut bahwa mereka sama sekali tidak menduga bahwa alam rahasia yang terpilih adalah Yeserama. Jika mereka tahu, mereka pasti sudah lebih siap apapun yang terjadi. Lalu Qianmo mengeluarkan botol ramuannya dan mengatakan bahwa dirinya punya 8 botol Ultra Elixir of Life di sini. Mereka masing-masing bisa mengambil 2 botol. Su Hanhai pun nampak kaget melihat ramuan ini. Ini adalah item yang persediaannya terbatas. Ini adalah ramuan yang harus mereka bayar dengan harga premium. Memiliki 2 botol ramuan ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Liu Xiaoyu pun menyebut ini terlalu boros.
Liu Xiaoyu pun khawatir Qianmo akan menagih harganya kepada mereka. Ruose pun meminta para senior untuk tidak khawatir dan gunakan saja. Qianmo sangat kaya sampai-sampai itu pada dasarnya tidak terbayangkan. Qianmo mengatakan selama mereka berhasil membunuh bos itu hanya 2 botol ramuan, jadi mereka tidak perlu khawatir. Dengan ini Qianmo segera mengajak mereka untuk maju dan menyerang Violet Taker. Dan kembali Su Hanhai pun terkena serangan Shadow Strike dari Violet Taker. Su Hanhai pun menilai bahwa serangan Violet Taker benar-benar tidak bisa dihindari. Qianmo segera meminta Su Hanhai untuk meminum ramuannya. Dan di saat itu Su Hanhai meminum ramuannya. Qianmo juga meminta Liu Xiaoyu untuk menyembuhkan Su Hanhai. Liu Xiaoyu pun mengerti. Su Hanhai pun menyebut bahwa ini semua berkat ramuan itu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa pulih tepat waktu. Dirinya pasti sudah didiskualifikasi secara langsung. Qianmo mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Qianmo meminta mereka untuk mempertahankan ritme ini, serta jangan berpikir untuk menghindari serangannya. Mereka punya banyak ramuan. Qianmo meminta mereka untuk fokus menyerang, dan mereka akan melihat siapa yang akan mati duluan. Hingga pada akhirnya Qianmo, Ruoshi, dan Liu Xiaoyu menggunakan ramuannya dan kembali melakukan serangan dengan ritme yang sangat cepat. Di samping itu saat ini orang-orang pun bertanya apakah mereka melihat barang yang baru saja Qianmo keluarkan. Mereka pun menyadari bahwa itu sepertinya 8 botol Ultra Elixir of Life. Bukankah Qianmo terlalu murah hati? Dia hanya memberikan ramuan mahal seperti itu begitu saja. Mereka pun menyebut bahwa Universitas Oracle benar-benar mengeluarkan semua modal hasil jerih payah mereka untuk hari ini. Lalu Chang Yuseng mengatakan, berdasarkan jumlah health point yang mereka pulihkan, ramuan Ultra Elixir of Life yang diberikan Qianmo setidaknya berada pada tingkat superior. Namun Fei Yingguan khawatir itu bukan hanya di tingkat superior. Jumlah health point yang dipulihkan dalam sekejap tadi, dirinya rasa itu mendekati 4000 health point. Itu adalah ramuan Ultra Elixir of Life tingkat epic. Ling Xiao pun menyebut bahwa dirinya sudah memberitahu mereka. Qianmo itu bukan hanya seorang master alkimia tingkat lanjut. Dia juga memiliki guild yang dapat memproduksi ramuan tingkat epic secara massal. Ling Xiao pun bertanya apakah mereka pikir dirinya berbohong kepada mereka. Fei Yingguan pun menyebut bahwa dirinya pikir Ling Xiao melebih-lebihkan. Sepertinya dirinya yang terlalu dangkal. Di sisi lain, Wu Sueking menyebut Ling Xiao benar-benar teguh. Dirinya penasaran berapa banyak botol ramuan Ultra Elixir of Life yang Ling Xiao siapkan untuk mereka. Lalu dalam pikiran Gu Zishen, betapa kayanya Qianmo benar-benar meminum ramuan health point tingkat epic seolah-olah itu adalah air. Gu Zishen pun penasaran apakah Qianmo yang kaya atau Universitas Oracle yang kaya. Hingga pada akhirnya notifikasi menyebut bahwa bos kedua Violet Taker, alam rahasia Yesharama, telah dikalahkan. Pembawa acara pun menyebut bahwa Universitas Oracle sekali lagi menciptakan keajaiban, membunuh bos kedua sebelum Universitas Cloud Hagemon, dan mereka kembali ke puncak. Universitas Cloud Hagemon, Cloud Forest, Magic Spirit, dan universitas lainnya akhirnya mengikuti dengan cermat dan telah membunuh bos kedua. Dan mereka saat ini sedang memulihkan diri di tempat, bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Namun di saat itu pembawa acara kaget. Universitas Oracle tidak berhenti, mereka masih maju. Pembawa acara pun bertanya-tanya apakah mereka tidak perlu istirahat. Selain itu, rute yang mereka ambil tampaknya bukan rute konvensional. Lalu guru Universitas Cloud Hagemon mengatakan kepada Wu Sueking bahwa Qianmo ini pasti sudah gila karena berusaha menang. Dia sebenarnya tidak mengambil rute yang direkomendasikan oleh para pejabat dan malah menggunakan metode yang curang. Qianmo hanya menggali kuburannya sendiri. Namun Wu Sueking tidak terlalu menghiraukan hal ini dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang Qianmo itu coba lakukan. Kemudian Su Hanhai pun bertanya kepada Qianmo apakah mereka benar-benar akan mengambil resiko seperti ini. Qianmo menyebut bahwa level mereka adalah yang terendah dan mereka membuang sedikit waktu tadi di bos kedua. Jika mereka mengikuti rute konvensional, hasil mereka tidak akan terlalu jauh dari yang lain.
Untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, mereka perlu mengambil jalan pintas. Su Han Hai pun mengatakan bahwa hasil mereka saat ini sudah di tempat pertama. Jika mereka pergi dengan rute konvensional dan mencapai bos ketiga, mereka masih akan bisa mendapatkan hasil yang berada di tiga teratas apapun yang terjadi. Tetapi mereka memilih rute yang saat ini belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya. Jika muncul masalah, mereka mungkin akan langsung didiskualifikasi. Liu Xiaoyu membenarkan hal itu. Ini pertama kalinya Universitas Oracle mendapatkan hasil yang sangat baik. Qian Mo pun mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya bahkan jika dirinya bilang dirinya pernah mengambil rute ini sebelumnya. Itulah mengapa dirinya tidak akan repot-repot meyakinkan mereka. Mereka hanya perlu mengikuti dirinya saja. Ruoshi pun meminta para senior untuk tidak terlalu banyak berpikir dan ikuti saja Qian Mo. Dalam pikiran Qian Mo, di kehidupan dirinya sebelumnya, dirinya telah mengambil semua rute tersembunyi di peta setidaknya sekali. Jika ada rute yang sempurna dalam permainan, maka itu pasti ada di dalam otaknya. Hingga akhirnya mereka sampai di ujung lorong dan tepat di depan mereka saat ini telah terbentang sebuah rawa beracun. Su Han Hai dan Liu Xiaoyu pun kaget dan menyebut bahwa mereka akan tamat. Mereka benar-benar telah menempuh jalan yang tidak bisa kembali lagi kali ini. Lalu orang-orang pun tertawa melihat Universitas Oracle dan menyebut Qian Mo memang mengacau berdasarkan pengalaman mereka. Kecuali dia adalah petinggi kebangkitan keempat, mustahil untuk menyeberangi rawa ini. Dan mereka juga memiliki 4 orang secara total. Awalnya ada harapan bagi Universitas Oracle untuk bisa masuk ke 3 besar. Kalau Universitas Oracle mundur sekarang, mereka khawatir akan sulit untuk masuk 10 besar. Di samping itu, Chang Yuseng menyebut Qian Mo benar-benar membuat langkah yang buruk. Fei Jingguan menyebut bahwa Qian Mo memimpin dengan hasil yang didapatnya. Mengapa Qian Mo tiba-tiba mengambil rute baru? Ini sungguh disayangkan. Li Xiao pun menanggapi hal ini dengan santai dan meminta mereka untuk terus menonton. Lalu kembali ke alam rahasia Yeser Rama. Su Han Hai pun melempar batu ke dalam rawa dan batu tersebut perlahan mulai terkikis akibat racun dari rawa ini. Su Han Hai pun menyebut bahwa itu sangat beracun. Melihat kekuatannya bahkan dengan health point dirinya hanya akan bertahan 3 detik saja di sana. Liu Xiaoyu pun mengatakan bahkan dengan penyembuhan miliknya, Su Han Hai akan bertahan paling lama 5 detik. Dan ada gerombolan yang berjaga di sisi lain. Su Han Hai pun mengatakan kepada Qian Mo bahwa ini tidak apa-apa. Mereka masih punya kesempatan jika kembali sekarang. Selama mereka bekerja lebih keras, mereka masih bisa berada di 10 besar. Liu Xiaoyu membenarkan hal itu. Ini adalah keputusan semua orang. Tidak ada yang akan menyalahkan Qian Mo karenanya. Namun Qian Mo menyebut itu tidak perlu. Liu Xiaoyu pun kaget dengan respon Qian Mo. Qian Mo mengatakan bahwa mereka tidak perlu kembali, dirinya punya cara. Jika mereka menggunakan batu itu, mereka semua akan bisa sampai ke seberang. Su Han Hai pun menyebut bahwa untuk mencapai batu itu mungkin perlu waktu 5 detik untuk sampai ke sana. Dan ada gerombolan di sisi lain. Bahkan jika mereka berhasil sampai di sana tanpa kekuatan tersisa, mereka akan dibunuh oleh gerombolan itu. Qian Mo tidak menghiraukan hal ini dan meminta Liu Xiaoyu untuk memberinya sihir pelindung. Dirinya akan pergi lebih dulu. Mereka hanya perlu mengikuti apa yang dirinya katakan. Dan seketika Qian Mo pergi. Dan di saat yang bersamaan, skill fase purification milik Qian Mo aktif. Qian Mo menilai, dengan skill ini bersamaan dengan perisai dirinya dapat bertahan lebih dari 5 detik. Lalu Liu Xiaoyu pun bertanya bahwa ini sudah lebih dari 10 detik dan Qian Mo belum muncul. Apakah Qian Mo akan baik-baik saja? Ruoshi pun menyebut bahwa Qian Mo akan baik-baik saja. Di sisi lain, orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa Qian Mo masih belum keluar setelah sekian lama. Mungkin ini sudah berakhir bagi Qian Mo. Tidak ada gunanya bahkan jika dia keluar sekarang. Setidaknya masih ada jarak 10 detik lagi ke batu itu. Ketika Qian Mo muncul kembali nanti, dia mungkin sudah tidak hidup lagi. Mereka pun menyebut bahwa Qian Mo ini selalu mencoba tampil di batas ekstrim. Dia akan mati karena penampilan itu. Lalu tiba-tiba dari dalam rawa, sebuah kabel muncul dan menancap di batu itu.
Dan bersamaan dengan itu, kabel tersebut menarik Qianmo keluar dari rawa. Liu Xiaoyu pun sangat senang melihat Qianmo selamat. Su Hanhai pun menyebut Qianmo benar-benar mampu bertahan begitu lama. Health point-nya jauh lebih tinggi dari dirinya yang seorang tank. Orang-orang pun juga menyebut Qianmo luar biasa. Dia benar-benar melakukannya. Kontrol-kontrol tersebut mungkin terlihat mudah. Suatu proyek, kelincahan yang sangat tinggi, passive purification, cakar yang dapat memanjang dan menarik kembali sesuka hati. Mereka tidak dapat kekurangan salah satu dari ini. Bahkan tidak berlebihan, bahkan seorang kebangkitan keempat tidak akan mampu meniru kontrol ini. Di samping itu, Gu Zhishen pun menyebut bahwa Qianmo memang bakat yang muncul sekali dalam satu abad. Di Yuan Hao pun mengatakan bahwa Qianmo mampu, dia sudah sampai di batu. Tapi jangan lupa, dia punya 3 rekan setim lainnya, dan ada gerombolan yang menjaga di sisi lain. Bagaimana dia berencana membawa rekan satu timnya? Lalu Qianmo meminta Ruoshi. Ketika dirinya meminta Ruoshi untuk lompat, maka lompatlah. Ruoshi pun mengerti. Lalu Qianmo menarik salah satu gerombolan monster menggunakan senjata grappling gun untuk menarik monster tersebut hingga Qianmo membuat pijakan sementara. Dan setelahnya Qianmo meminta Ruoshi untuk melompat. Su Hanhai yang melihat hal ini menyebut bahwa ini ide yang terlalu dewa. Ruoshi yang terus menginjak tubuh monster tersebut pada akhirnya sampai di mana Qianmo berdiri saat ini. Ruoshi pun menyebut Qianmo luar biasa. Qianmo menyebut bahwa ini hanya kontrol biasa. Lalu Qianmo meminta para seniornya untuk mempersiapkan diri. Mereka akan menyeberang satu persatu. Mereka pun mengerti. Lalu orang-orang yang melihat hal ini bertanya-tanya senjata macam apa itu. Seseorang benar-benar bisa terbang dengannya. Senjata di tangan Qianmo itu mungkin adalah senjata perak yang dibuat khusus dan kualitasnya tinggi. Jika tidak mungkin bisa memiliki efek unik yang mengerikan seperti itu. Sebagian orang pun kesal dengan hal ini. Selain Qianmo tampan dan kuat dan sekarang dia juga sangat kaya. Dia tidak memberi jalan keluar kepada pria lain. Lalu pembawa acara pun menyebut ini luar biasa. Cheng Qianmo sekali lagi menunjukkan kepada mereka apa arti surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Karena mereka memilih rute baru, mereka telah menghindari semua gerombolan kecil dari bos ketiga. Mereka sekarang tepat di depan bos ketiga. Dan notifikasi menyebut bahwa bos ketiga ini bernama Cursed Ponchares. Level 45 dengan 140.000 health point. Pembawa acara kembali mengatakan yang perlu diperhatikan adalah tim lain masih menyerang gerombolan kecil dari bos ketiga. Sementara tim Cheng Qianmo sudah berada di bos ketiga. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi tim pertama yang menghadapi bos terakhir alam rahasia Yeshirama, yaitu Quen Liis. Qianmo yang melihat bos ketiga menyebut bahwa Ponchares tidaklah sekuat itu. Hampir mustahil bagi Ponchares untuk membunuh mereka semua. Mereka bisa sedikit bersantai sekarang karena mereka sudah di sini. Dirinya akan memberikan penjelasan sederhana tentang skillnya. Lalu semua orang dapat melanjutkan dan menyerangnya. Ponchares sama seperti bos sebelumnya. Dia memiliki 3 skill. Dan setelah penjelasan mereka pun maju menyerang Ponchares. Di sisi lain, Wu Suekeng pun sangat kesal dengan hal ini. Qianmo benar-benar melewati rute baru itu dengan begitu mudahnya. Seolah-olah dia pernah melakukannya sebelumnya. Lalu Wu Suekeng pun bertanya mengenai keadaan di benua Apokalips. Guru pun meminta Wu Suekeng untuk tidak khawatir. Wei Shen dan yang lainnya mulai bergerak. Kemudian berpindah di benua Apokalips. Di depan markas Everlasting Fig. Wei Shen pun meminta semua orang untuk mendengarkan komandonya dan siapkan senjata pengepungan. Setelah mereka mengambil alih kota Everlasting, semua orang akan mendapat imbalan besar. Wei Shen pun menyebut bahwa hal-hal ini memang berguna, tetapi harganya terlalu mahal. Wei Shen juga menyebut bahwa dirinya dengar kota Everlasting itu sangat kaya, jadi jangan kecewakan dirinya sekarang. Dan seketika Wei Shen memberikan instruksi untuk melepaskan tembakan. Gu Qian yang melihat tembakan ini menyebut bahwa mereka bahkan memiliki senjata pengepungan. Mereka benar-benar mempersiapkannya dengan baik, namun kejadian selanjutnya membuat Wei Shen sangat kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dirinya tidak mendengar ledakan apapun. Apakah semuanya tidak berguna? Ni Yongsheng pun juga bertanya bagaimana mungkin mereka semua tidak berguna. Gu Qian menyebut Ni Yongsheng sebagai orang tua bodoh yang belum menyerah.
karena Ni Yongseng yang memulainya. Maka jangan salahkan mereka karena akan bertindak tidak sopan. Dan nyatanya saat ini semua peluru senjata pengepungan tertahan oleh akar milik pohon dunia. Dan Guqian pun meminta pohon dunia untuk memberikan serangan balasannya. Hingga peluru senjata pengepungan pun dikembalikan. Melihat hal ini, Ni Yongseng menyadari bahwa itu adalah peluru artileri dari sebelumnya. Ni Yongseng bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan tak berselang lama ledakan pun terjadi. Wei Shen pun seketika membuat sebuah pelindung untuk melindungi dirinya dan Ni Yongseng. Wei Shen pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu trik apa yang mereka lakukan. Tapi bahkan tanpa senjata pengepungan mereka berdua adalah kebangkitan ketiga. Bersama dengan tentara bayaran mahal ini tidak masalah untuk mengalahkan Everlasting Fake. Guqian yang melihat mereka pun tersenyum, mereka begitu percaya diri. Dan nyatanya saat ini pasukan Dragon Warrior pun bersiap. Guqian pun meminta prajurit kota Everlasting Fake untuk pergi dan tunjukkan pada penjajah ini apa yang bisa mereka lakukan. Ni Yongseng pun sangat kaget karena guild Everlasting punya naga. Wei Shen pun bertanya-tanya bagaimana mungkin guild level 4 bisa memiliki Dragon Warrior. Dan seketika Dragon Warrior melepaskan serangannya hingga membakar pasukan bayaran. Ni Yongseng pun menyebut seharusnya dirinya tidak mendengarkan Wei Shen tanpa senjata pengepungan itu, apa yang akan mereka lakukan sekarang. Wei Shen pun mengatakan bahwa itu hanya anak naga. Dragon Warrior tidak bisa menyakiti mereka para kebangkitan ketiga. Dan dirinya punya ide sekarang. Saat ini kota Everlasting hanya memiliki satu kebangkitan ketiga. Jika mereka bekerja sama, selama mereka menerobos gerbang kota Everlasting dan membunuh Guqian, kota Everlasting pasti akan jatuh. Ni Yongseng pun mengerti. Wei Shen pun mengajak Ni Yongseng memikirkan cara mendobrak gerbang kotanya. Namun tiba-tiba gerbang kota pun terbuka dan seseorang dari balik pintu menyebut sekelompok manusia bodoh itu benar-benar berkata dirinya akan menghancurkan bangunan-bangunan jika dirinya masuk ke dalam kota. Memaksa dirinya untuk muncul dalam wujud manusianya. Dan ternyata itu adalah King Dai. King Dai pun menyebut mereka sebagai kelompok orang bodoh. Wei Shen pun kaget dan bertanya apakah ini yang mereka kirim untuk menangani mereka para kebangkitan ketiga. Itu hanya seorang gadis kecil. Namun Ni Yongseng merasa ada yang tidak beres. Dia sepertinya bukan manusia. King Dai pun mengatakan bahwa merekalah yang mengganggu tidur dan makannya. Dua manusia jelek dirinya akan mengubah mereka menjadi barbeque dan seketika King Dai mengubah wujudnya. Ni Yongseng dan Wei Shen pun seketika kaget dan tubuh mereka gemetar. Wei Shen pun sadar bahwa itu adalah naga muda. Wei Shen pun bertanya-tanya mengapa ada naga muda di sini. Dan chapter berakhir.